Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Untuk kali ini akan saya sampaikan tutorial pembuatan SKP untuk jabatan fungsional tahun 2022. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai detik ini kita diberi kesempatan, kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan tugas. Bapak Ibu sekalian, tutorial pembuatan SKP yang pertama sudah saya sampaikan, dan yang kedua ini khusus untuk jabatan fungsional karena ada beberapa yang belum bisa atau salah dalam pelaksanaannya, terutama pada posisi edit informasi SKP. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan yaitu berkenaan dengan tahunnya jelas harus tahun 2022, kemudian kesesuaian jabatan dan kinerja ini harus diklik yes. Ya. Setelah itu tahapan berikutnya adalah Bapak Ibu silakan memilih ya jabatan di kolom sini. Ini harus diisi sesuai jabatan Bapak Ibu sekarang. Klik kolom select ini, ya, kemudian akan tampil tayangan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu tidak berhenti memilih analis kebijakan ini saja. Kalau Bapak Ibu klik analis kebijakan, kemudian Bapak Ibu save, maka nanti akan terjadi kesalahan. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus klik tombol tanda plus ini, tambah ini. Ya, diklik ini maka akan tampil inilah jabatan Bapak Ibu sekalian. Ya, dipilih Bapak Ibu sekarang posisi hasil penyetaraan adalah analis kebijakan ahli muda. Pilih analis ahli muda ini, baru diklik, kemudian di save. Ya, akan muncul di sini. Ya, kalau ada muncul di sini analis kebijakan ahli muda, berarti sudah betul. Kemudian baru kita pilih edit seperti yang kemarin saya sampaikan awal tahun, pilih SKP JA, JF, periodenya, kemudian ini jangan juga salah, pejabat penilai kinerjanya adalah eselon 3 ya. Dan atasannya tentu eselon 2 atau kepala dinas. Baru klik shift. Ya, maka akan muncul di informasi SKP data seperti ini. Perhatikan kolom jabatan. Jika kolom jabatan ini sudah tertulis analis kebijakan keahlian ahli muda, ya, maka Bapak Ibu sudah melakukan informasi SKP betul. Dan juga jangan lupa ada kolom aktif di sini, harus posisi tulis yes atau aktif. Jangan ada tulisan no atau n di sini. Nah, kalau ada maka Bapak Ibu harus klik tombol pensil ini sebagai aksi untuk mengaktifkan, ya, untuk mengaktifkan. Kemudian Bapak Ibu kalau sampai ada kolom jabatan itu hanya tertulis analis kebijakan saja, ini Bapak Ibu melakukan kesalahan, ya, edit untuk informasi SKP ini salah, harus dicari sampai pada jenjang jabatan Ibu Bapak, ya, ahli muda seperti tadi, ya. Nah, setelah itu baru masuk ke SKP, ya. Untuk SKP kita sudah melakukan seperti yang sudah pernah saya sampaikan yang awal itu, baru Bapak Ibu melakukan kinerja, klik di tombol kinerja ini, kinerja utama. Nah, akan muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu nambahkan aja unsur utamanya, klik aja, ya. Klik, baru pilih kegiatan tugas jabatan untuk fungsional, ya. Fungsional, klik, kemudian baru pilih rencana kinerja. Yang muncul yaitu dipilih sini membuat kajian dan analis kebijakan keuangan, klik, ya. Nah, setelah itu bikin tugas jabatan, baru Bapak Ibu klik tombol ini, ya. Tombol sini klik, akan muncullah
uraian tugas jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda itu seperti ini. Silakan dicari tugas unsur utama ini, mana yang Bapak Ibu akan ambil, baru diklik ya, sehingga akan masuk. Ketika di kolom jabatan ini tertulis analis kebijakan saja tanpa ada ahli mudanya, ini adalah kesalahan pada jabatan. Bapak Ibu harus pada kolom informasi tadi harus melakukan pilihan jabatan yang pas, ya, tidak berhenti pada analis ya, kebijakan saja. Nah, kalau seperti itu akan muncul seperti ini nanti pada uraian jabatannya kosong, tidak ada, karena Bapak Ibu masih memilih jabatan yang salah, ya, belum ada tingkatan dari jabatan Ibu, analis kebijakan ahli muda, ahli madya, seperti itu. Nah, jadi kalau tepat maka akan muncul ini uraian tugas jabatan ini. Tinggal lihat unsur utamanya, Ibu pilih, katakanlah pilih hasil kajian ini, kita klik, maka akan masuk di sini tugas jabatan. Masuk di tugas jabatan, nah pada kuantitas secara manual Ibu ketik, silakan berapa yang Ibu kendaki targetnya dalam setahun. Waktunya juga dipilih, berapa lama, kemudian klik save. Nah, setelah klik save akan masuk pada kolom seperti ini, bahwa Bapak Ibu ambil rencana hasil kerjanya ini, gitu, membuat kajian, rencana aksinya hasil kajian, kuantitasnya 2 buku referensi seperti itu, dan waktu 6 bulan dan seterusnya. Baru setelah ini semua Bapak Ibu lakukan dan total WPT-nya sudah memenuhi minimal 100%, ya, maka bisa kirim ke atasan langsung, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menambah ke unsur limpahan, bisa diklik aja unsur limpahan ini. Selain unsur utama, Bapak Ibu ambil unsur limpahan tugas, klik aja. Nah, kerjakan seperti unsur utama, ambil fungsional, kemudian ambil ini rencana kinerjanya, klik, baru setelah ambil ini rencana kinerja, kemudian klik tombol ini untuk masuk ke uraian ini. Nah, memang pertama kali kosong, ya. Bapak Ibu lihat tabel kosong ini jangan bingung. Bapak Ibu tinggal ini ada nama jabatan, isi aja. Di sini diketik, ya. Ketik analis kebijakan. Nah, maka akan muncul jenjang jabatan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah muncul jenjang jabatan, pilih ahli muda ini, ya, diklik ahli muda, maka diklik, kemudian di tombol cari diklik, ya, maka akan muncul uraian tugas limpahan jabatan fungsional itu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang akan Bapak Ibu kerjakan, ya. Dan itu diklik seperti biasa, masuk, kemudian ada angka kredit. Bapak Ibu harus pilih berapa persen angka kredit ini, pilih 80, 140, ini sudah ada, tinggal pilih. Kemudian setelah itu kualitasnya sudah pasti 100, pilih waktunya berapa lama Bapak Ibu targetkan, kemudian save, kolom save, baru diklik save, ya. Kelihatan katakanlah seperti ini, kita ambil tugas jabatan menyediakan rekomendasi kebijakan, kemudian koordinatnya 2, angka kreditnya 40 dalam waktu 4 bulan. Ini kemudian tombol save diklik. Ini contoh itu. Baru akan tertulis seperti ini nantinya. Ketika Bapak Ibu ambil unsur limpahan, akan muncul tambahan sini baris uraian jabatan untuk unsur limpahan dan unsur utama. Baru kalau sudah selesai sesuai dengan total WPT-nya minimal 100, Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Nah, kemudian baru melakukan tahapan berikutnya, yaitu breakdown reaksi dari SKP kita. Seperti biasa breakdownnya akan dilakukan. Nah, untuk pejabat eselon 3, ya, dalam hal ini ketika mencari atasan pejabat penilai kinerja, Pak PJ
Sekda Prop. Kalau Bapak Ibu ketik memang belum keluar namanya Pak Wahid Wahyudi. Untuk itu dalam hal ini Bapak Ibu tulis NIP-nya, ya, tulis NIP-nya Sekda, kemudian namanya Pak Sekda, namanya PJ Sekda, tulis ini NIP-nya tulis, jangan lupa tanda penghubung, ya, kemudian namanya, ya. Setelah itu tulis, walaupun tidak keluar nama-nama yang ada di data biasanya itu, nggak masalah, langsung saja klik save, ya. Tentu ini juga sudah diisi semua periodenya, pejabat penilaiannya juga sudah diisi semua. Klik save, ya. Ini untuk sekretaris atau kabid atau eselon 3. Nah, seperti itu. Biasanya di sini belum ada namanya Pak Wahid ini. Kita ketik manual, kemudian kita save. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kekurangan pembuatan SKP yang sering ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan. Semoga bermanfaat. Selamat berkinerja. Semoga Allah selalu memberikan kemampuan pada kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.